Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bergabung lagi di Zoom eh, briefing khusus untuk teman-teman yang hari Jumat besok ya, mulai untuk pameran. Eh, Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau suaranya agak-agak stereo double gitu ya, lagi kurang fit. Pagi hari ini kita bahas sedikit sebentar untuk product knowledge-nya. Mungkin teman-teman masih ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Eh, jangan lupa, jangan terburu untuk meninggalkan tempat dulu, karena kami ada program baru khususnya untuk BLT. BLT BLT kita eh, apa ada perubahan. Nanti mohon diikuti. Dan pagi hari ini telah bersama-sama dengan kita juga ada teman-teman rekan dari BTN yang diwakili oleh Bu Senja. Nanti juga akan ada sesi untuk beliau bisa sharing mengenai program BTN untuk eh, mendukung penjualan kita. Mungkin Pak Jimmy bisa, Pak Joni sudah hadir dari pihak developer dengan Pak Joni, apakah sudah hadir? Saya langsung mulai aja Pak dengan PK-nya sekilas. Ya, baik, sebentar. Saya tambahkan dikit ya. Tolong teman-teman agen namanya di rename jadi nama kantor agen dan ya. Baik, teman-teman, dari Bu Vanita mengingatkan untuk rename namanya supaya kita bisa lebih interaktif, nama, kantor agen, dan nomor HP-nya. Pak Jimmy bisa dimulai, dipersilakan. Selamat pagi rekan-rekan agen. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam PK Zoom pagi ini, juga bagi rekan-rekan di BDN. Selamat datang. Kalau saya sendiri, Hermawan dan Adita. Selanjutnya adalah profil selanjutnya berdasarkan komponen. Baik, saya akan menjelaskan terkait profil company dari startup. Startup SPM menjadi alasan startup kami. Mohon maaf teman-teman, bisa di-mute. Oke. Silakan Pak Jimmy. Ya, saya ulangi. Pameran di Lipo Plaza tanggal 24 November sampai dengan 3 Desember. Jadi untuk bahasan PK pagi ini tidak saya bahas secara detail karena saya yakin rekan-rekan agen telah mengetahui product knowledge baik dari PK sebelumnya, dari brosur atau banyak yang sudah kunjungan ke lokasi. Dan tentunya jika ada yang kurang jelas bisa segera ditanyakan. Jadi kita bahas bersama. Bisa dimulai Pak Elvi untuk screen share-nya. Untuk developer saya skip dulu, lanjut ke berikutnya, ke lokasi. Jadi rekan-rekan semua sudah tahu ya, banyak yang sudah berkunjung ke lokasi, jadi saya skip juga.
Berikutnya, tipe saya skip. Set plan, jadi saya ulangi lagi untuk tahap penjualan season ini dibuka 9 unit ya. Jadi ada 2 rumah contoh yang sudah terbangun, yang siap untuk dijual, siap serah terima. Next. Spesifikasi bangunan, rekan-rekan sudah datang untuk berkunjung ke lokasi. Saya skip dulu. Skip. Nah, untuk cara pembayaran, ini karena bahasan yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap agent ya. Jadi kita ada 2 alternatif pembayaran, yaitu satu melalui cash, kedua KPR, yang nantinya akan dibahas lebih detail oleh rekan-rekan dari Bank BTN. Next. Untuk program, sama seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ada free BPHTB, free AJB, free biaya balik nama, free biaya notaris. Semoga momen ini bisa dimanfaatkan oleh buyer dari Bapak Ibu sekalian, termasuk juga biaya KPR. Jadi total subsidi yang disupport oleh developer ini maksimal 25 juta. Next. Ini poin yang paling penting dalam bahasan ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat dari kolom sebelah kiri itu adalah kolom blok tipe. Ya, jadi ada 9 tipe ya, semuanya sama, tipe 38, luasannya yang berbeda. Jadi untuk yang pertama, untuk uang tanda jadi atau booking kafling sebesar 5 juta. Ini sudah termasuk uang muka dan tidak bisa kembali. Jadi tolong diperhatikan bagi rekan-rekan agent ya untuk ketentuan ini. Terus yang kedua, uang muka yang ke-1 sebesar 10 juta. Ini dibayarkan maksimal 7 hari dari tanggal UTJ. Yang ketiga, UTJ dan uang muka pertama hangus apabila terjadi pembatalan ya, dengan alasan apapun, terkecuali nanti ada toleransi yang terkait mengenai BI checking. Nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan dari BDN untuk penjelasannya. Yang keempat, ini semua pembayaran ya nanti dalam pameran ataupun dalam di kantor ya, ini semua melalui rekening PT Mitra Kencana. Yang kelima, persetujuan KPR dan nilai kredit ini nanti sepenuhnya adalah wewenang dari bank pemberi kredit. Yang keenam, jika pengajuan KPR yang disetujui di bawah plafon KPR, maka pemesan berkewajiban untuk menambah uang muka. Ini nanti kalau ada rekan-rekan agent di lapangan menemui case seperti ini, nanti bisa dikonsultasikan ke kami, ke saya, atau ke Bu Venita. Yang ketujuh, suku bunga yang berlaku adalah pada saat realisasi KPR. Ya, nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Senja. Next. Untuk fee dan BLT akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Venita, silakan. Sebentar Pak Jimmy, Pak Elwi itu perincian DP-nya setelah press list. Perincian perhitungan DP-nya. Perincian perhitungan DP-nya. Langsung masuk ke fee dan BLT, Pak Cahyo. Silakan Bu Venita. Ini untuk promo subsidi DP 25 juta ya yang berlaku selama pameran nanti di Lipo Plaza sampai tanggal 3 Desember. Contohnya ini,
untuk kafling B30 harganya 560.160.000. Uang mukanya kurang lebih 10%, yaitu 57 juta. UTJ-nya 5 juta, DP pertama 10 juta. Jadi sisa DP-nya 42 juta. Karena ada subsidi 25 juta, jadi sisanya 17 juta dibagi 2 untuk DP kedua dan ketiga masing-masing 8,5 juta. Jadi ini sangat meringankan untuk bayarnya teman-teman agent. Mungkin ini jadi ditekankan di sini untuk promo subsidi DP 25 juta selama pameran. Next, Pak Elwi. Ini contoh-contohnya ya untuk kafling-kafling yang lain. Semua DP 25 juta. Bukan DP, subsidi DP 25 juta. Bapak Ibu bisa perhatikan khusus ini ya, yang menarik di kafling B46 itu setelah uang muka, uang tanda jadi 5 dan 10 juta, angsuran DP-nya hanya 3,6 selama 5 kali. Setelah itu realisasi KPR. Ini khusus untuk B46. Tipe yang terkecil adalah B30, tetapi karena B30 itu ready stock, itu angsuran DP-nya hanya 3 kali. Jadi sekitar 8,5 juta yang tadi. Kalau yang B46 ini kan 5 kali, 6 kali totalnya. Itu setelah uang tanda jadi, DP pertama 15 juta, angsuran berikutnya 3,6 juta. Hanya 3,6 juta untuk angsuran DP-nya ya. Silakan bisa dilanjutkan, Bu Feni. Perhitungan ini nanti kita share di grup ya. Ini perhitungan-perhitungan nanti kita share. Jadi bisa langsung masuk ke pembahasan fee dan BLT, Pak Cahyo. Ya, silakan. Teman-teman, untuk fee dan BLT ini saya bahas pertama untuk komisinya ya. Komisinya adalah 2%. 2% itu dihitung dari harga jual neto. Harga jual neto itu adalah harga setelah dikurangi PPN, BPHTB, dan biaya lain-lain. Dan pencairannya setelah AJB atau realisasi KPR. Nah, ini yang pernah saya sudah tulis di grup beberapa saat yang lalu bahwa ada kabar gembira dari developer bahwa ada kenaikan BLT yang tadinya 8,5 menjadi 12,5 juta per unit. Dan BLT kantor tadinya 1,5 juta menjadi 2,5 juta per unit. Pencairannya adalah 50% saat DP pertama masuk dan 50% sisanya pada saat AJB atau realisasi KPR. Teman-teman, ini kenaikannya cukup tinggi ya, jadi silakan dimanfaatkan. Untuk closing 3 unit pertama, ada tambahan BLT agen 1 juta. Jadi teman-teman menerima 13,5 juta per unit. Untuk 9 unit yang sold out sampai maksimal 31 Januari 20 tahun 24 semestinya ya, tulisannya 23. Tahun 24 ada tambahan lagi 2,5 juta per unit. Jadi totalnya 15 juta per unit. Untuk agen yang termasuk closing 3 unit pertama, ada tambahan juga menjadi 16 juta. Dan tahap pencairannya mengikuti prosedur sesuai normal. Next, Pak Elwi. Ini mengulang lagi dari yang
Lalu ya, selling point-nya hanya 1,9 km dari Raya Buduran. Dokumen legalitasnya ready, yaitu HGB. Kawasan sudah jadi dan terhuni. Di kawasan Palmville ini sudah ada beberapa rumah yang terhuni, sekitar 30-an. Terus jalan sangat lebar. Yang terakhir adalah free BPHTB, BBN, AJB, biaya notaris, dan biaya KPR. Dan khusus selama pameran ada subsidi DP 25 juta. Next, Pak Elwi. Selanjutnya, Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung dibuka untuk sesi tanya jawab yang terkait materi PK, fee, dan BLT ini. Mungkin rekan-rekan agen kami persilakan jika ada yang mau tanya. Pak, mau tanya Pak, Silakan Pak. itu sing DP-nya, bewa mukanya dipotong harganya atau gimana Pak? Mau mukanya ambil DP ya Pak, tadi Pak. tolong kembali ke yang tadi penjelasan tentang subsidi DP tadi. Iya, iya. Itu langsung dipotong harganya tuh. Ya pasti dipotong harganya, Pak. Kalau nggak dipotong harganya kan naik. Namanya jadi uang tanda jadi dan DP pertama itu mengurangi harga, Pak. Nah, berarti sisanya langsung KP ya Pak itu. Nah, sisanya KPR-nya plafonnya itu, Pak. Dari Pak Tono Maranatha, BLT koordinator tidak ada. Tidak ada Pak BLT koordinator. Mungkin bisa koordinasi dengan kantor Bapak. Mungkin ada pembagian dari BLT kantornya Pak. Kemudian closing 3 unit itu hanya satu nama agen atau gimana? Jadi bukan persyaratan BLT yang 13,5 juta itu 12,5 juta plus 1 juta itu bukan closing 3 unit, Pak. Tapi closingnya untuk agen yang 3 unit pertama closingnya. Jadi kalau Bapak sekarang closing, berarti Bapak pertama kali closing. Di hitungan unit kami, Bapak tambah 12,5 juta plus 1 juta, jadi 13,5 juta. Nanti misalnya Bu Wina closing kedua, Bu Wina dapat 1 juta lagi tambahan, jadi 13,5 juta. Misalnya Pak Hadi closing ketiga, dapat tambahan 1 juta lagi, jadi 13,5 juta. Untuk yang closing keempat misalnya, itu kembali ke 12,5 juta Pak. Tetapi nanti dihitung sampai maksimal 31 Januari, kalau 9 unit itu habis, semua yang closing 9 orang itu ada tambahan 2,5 juta lagi. Jadi totalnya 15, kecuali agent yang closing pertama, kedua, dan ketiga itu jadi 16. Karena kan pertama, dua, ketiga kan ada tambahan 1 juta. Untuk next-nya pertanyaan, sebaiknya diberi waktu sekian minggu masih bisa dapat subsidi DP. Karena yang pameran hari terakhir, user beli rumah juga perlu waktu. Jadi ini tadi sudah terjawab oleh Pak Cahyo. Rekan-rekan agent jangan khawatir karena promo ini kami berlakukan sampai dengan 31 Januari 2024. Jadi waktu yang tersedia ini untuk promo ini lebih dari cukup. Jadi bisa dimanfaatkan rekan-rekan agent untuk sesegera mungkin untuk melakukan transaksi dengan prospek buyernya masing-masing. Mohon maaf Pak Jimmy, untuk subsidi untuk yang 31 Januari 2024 itu yang
eh, B- BLT-nya, BLT-nya, Ya. BLT-nya ya. Ya. Subsidi DP-nya kita usahakan ya kalau teman-teman ada prospek buyer setelah pameran cepat-cepat di prospek aja. Nanti kita usahakan bicarakan dengan developer. Pertanyaan berikutnya, bisa minta scan cara bayar, nanti akan diterangkan oleh rekan-rekan dari Bank BTN. Untuk pertanyaan lain, Bapak Ibu kami persilakan sebelum kami pembahasan selanjutnya dari Bank BTN. Ini saya jawab Pak Tono lagi ya, Pak Tono, kalau KPR reject dana yang masuk hangus semua atau dipotong berapa? Jadi seperti yang disebutkan di press list itu apa namanya, yang hangus adalah uang tanda jadi dan DP pertama Pak, 5 juta plus 10 juta. Kami juga berusaha untuk memaksimalkan supaya customer Bapak ini tidak reject. Pada saat deal kita terima uang tanda jadi, kita akan koordinasi dengan pihak BTN untuk segera BI checking. Ketika BI checking clear, baru kita tindak lanjuti dengan uang tanda jadi itu berlaku, Pak. Gitu ya. Itu untuk meminimalisir KPR-nya ditolak. Tetapi BI screening di awal, BI checking clear itu kan juga tidak 100% bisa menjamin pada saat realisasi KPR nanti itu pasti akan disetujui. Itu juga harus disampaikan ke calon pembeli Bapak Ibu ya. Untuk mohon maaf untuk Kung Fu Panda Ya, Pak. skema cara bayar uang tanda jadi 5 juta, DP pertama 10 juta, DP berikutnya seperti yang diilustrasikan di perincian DP yang sudah kami share tadi, kami juga akan share ke grup. Setelah itu realisasi KPR, Pak, langsung angsuran KPR. Jadi langsung ya Pak ya itu. Gimana? Mohon maaf. Langsung langsung anu ya. Sisanya langsung KPR ya Pak. Kan masih ada angsuran DP, Pak. Hmm. Tergantung kalau inden kan angsurannya 6 kali. Ya. Ya, itu ngikuti sesuai jadwal dan perincian angsuran DP-nya. Oh gitu ya ya. Oke. Kalau yang ready stock itu 3 kali, jadi termasuk DP pertama, kedua, ketiga. Setelah itu realisasi KPR, Pak. Oke. Baik, Mohon ditunggu maaf ya, Pak. Pak Kung Fu Panda ini namanya siapa Pak? Packing gate Bu. Oke, iya soalnya nggak Ya. turutin. eh Pro 3M, Bu, Bu, jika BI checking tidak lolos, uang tanda jadi 5 juta bisa kembali full. Ya, kembali, Bu. Uang tanda jadi 5 juta kembali ya. Uang tanda jadi di kantor developer atau di kantor agensi? Di kantor developer, Bu. Bu Pipit, Maranatha, biaya KPR sudah termasuk asuransi, sudah termasuk semua, include termasuk, tapi maksimal 25 juta ya, Bapak Ibu. Maksimal 25 juta. Kalau ada kelebihan, mohon dibayarkan. Dibayarkan dibayarkan pembelinya maksudnya, bukan agennya ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ini teman-teman dari BTN sudah siap untuk sharing materi. Boleh kita lanjutkan ya Bu Senja, boleh
Silakan, dipersilakan waktu. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada program Product Knowledge hari ini. Perkenalkan semuanya, saya dengan Ibu Senja dari Bank BTN Surabaya Pemuda. Ini saya mau lanjutkan presentasi terkait dengan program skema KPR kami. Bisa di next Bapak. Baik, jadi karena developer ini adalah developer yang sudah kategori segmentasinya Gold, jadi kita ada program khusus, promo bunganya khusus developer Gold atau Platinum saat ini bisa dapat untuk suku bunga di 3,99%, fixed rate 1 tahun dengan plafonnya yang di atas 400 juta. Lalu daripada itu, kita punya 2 option. Yang kedua adalah fixed rate 3 tahun dengan suku bunganya di 4,47% dengan sama plafon minimalnya di 400 juta juga. Dan untuk persyaratannya, di sini kita bisa seluruh user bisa masuk ya ke kita, mulai dari pegawai tetap, pegawai kontrak, honorer, outsourcing, maupun itu gajinya lewat payroll atau gaji tunai, maupun itu juga wira swasta kita bisa proses gitu. Boleh dilanjut, Bapak? Baik, berikut saya sampaikan juga terkait dengan price list. Mungkin dari price list yang disampaikan di tabel sebelah kiri, itu masih perkiraan angsuran bank saja. Jadi yang saya sampaikan tabel biru ini memang sesuai dengan suku bunga yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi memang khusus developer ini, kita sudah ada kerjasama dan segmentasinya sudah masuk di segmentasi Gold. Jadi untuk sementara waktu kita bisa sampaikan promo yang berlaku sampai dengan bulan November ini suku bunganya di angka 3,99 untuk yang fixed rate 1 tahun dan juga suku bunga yang 4,47 untuk fixed rate-nya yang 3 tahun. Nanti untuk tabel angsuran yang selanjutnya akan saya sesuaikan terkait dengan tadi price list-nya sepertinya ada perubahan ya Bapak dan Ibu. Nanti akan saya sampaikan perubahannya, tapi kurang lebihnya gambarannya seperti ini untuk simulasi angsurannya. Jadi untuk contoh simulasi angsuran yang sudah saya sampaikan di sini, ini untuk yang berlaku di 1 tahun pertama saja ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk yang tahun-tahun selanjutnya nanti suku bunganya itu berjenjang sekitar 1,5% dan 2,5% itu setelah masa sampai dengan masa floating. Seperti itu. Boleh dilanjut, Bapak? Baik, ini untuk beberapa persyaratan untuk user yang akan diproses melalui KPR. Yang pertama untuk persyaratan user yang statusnya pegawai, nanti data yang perlu dilengkapi adalah diantaranya yang pertama data diri seperti KTP, kartu keluarga, surat menikah, apabila belum berarti surat keterangan belum menikah, lalu NPWP dan BPJS Kesehatan. Terus yang kedua adalah data pekerjaan. Data pekerjaannya ini yang terdiri dari surat keterangan kerja, slip gaji, dan rekening koran payroll 3 bulan terakhir. Dan yang ketiga, apabila tambahannya ini adalah memang statusnya belum tetap, masih kontrak ataupun outsourcing, nanti bisa disusulkan tambahannya yakni surat rekomendasi kontrak dan BPJS Ketenagakerjaannya. Lalu untuk status untuk yang kedua yakni wirausaha, jadi nanti data dirinya sama seperti yang pegawai tadi, seperti KTP, kartu keluarga, surat menikah ataupun belum menikah, lalu NPWP dan BPJS Kesehatan, lalu dilanjutkan dengan data usahanya seperti SIUP, TDP. Tapi apabila tidak ada, nanti boleh dilanjutkan penggantinya dengan surat keterangan usaha yang dari kelurahan. Lalu data ketiganya, data pendukung dari usaha seperti rekening koran 6 bulan terakhir, laporan keuangan 6 bulan terakhir, denah usaha, sama foto usaha. Begitu. Baik, dilanjut. Next slide.
Nah, ini saya sampaikan juga beberapa tips-tips tips and trick untuk apabila proses KPR-nya ini bisa disetujui oleh kami dari pihak bank. Boleh dilanjut, Bapak? Yang pertama biasanya adalah kita akan melakukan checking SLIC-nya. Apabila memang ada histori atau riwayat kredit yang bermasalah, biasanya kita cek dulu apabila untuk pegawai itu minimalnya memang kondisinya 6 bulan lancar, atau kalau untuk yang statusnya wirausaha itu minimalnya adalah 12 bulan lancar. Tapi apabila nanti dalam case khusus untuk dalam proses percepatan juga kita akan bisa bantu dengan proses yang namanya izin prinsip. Dan izin prinsip ini apabila memang nanti ada kredit macet yang bermasalah dan dalam proses pelunasan, maka nanti bisa dilampiri juga bukti lunasnya. Lalu yang kedua, untuk profil pemohon wirausaha, ini hal penting lainnya adalah kalau bisa diusahakan rekening yang digunakan atau dilampirkan adalah rekening koran yang memang tercermin untuk perputaran usahanya. Lalu yang kedua nanti juga akan kita proses untuk OTS usahanya. Dan untuk yang selanjutnya, tips ketiga, untuk masa kerja, minimal pegawai tetap adalah 1 tahun. Untuk status pegawai yang tidak tetap dalam kategori tenaga kerja terdidik dan atau terlatih itu 1 tahun, dan apabila di luar kategori tersebut minimal 2 tahun. Dan untuk wirausaha, jadi kalau misalkan ada wirausaha yang mau proses KPR bisa, tapi minimal untuk usahanya sudah bergerak selama 3 tahun. Lalu selanjutnya ini perhitungan akseptasi dari penghasilan. Jadi kira-kira mau ngitung nih, kira-kira berapa sih gaji yang akseptasi atau diterima oleh pihak perbankan. Nah, untuk status pegawai tetap, kita menghitungnya kurang lebihnya kita kalikan 55% dari gaji yang diterima. Terus yang kedua, untuk status pegawai yang masih kontrak atau outsourcing, pengalinya itu adalah 40% dari gaji yang diterima juga. Lalu yang ketiga, untuk wirausaha, ini perhitungannya kita kalikan 35% dari laba bersih yang diterima setiap bulannya. Lalu data-data wajib yang perlu disampaikan ke pihak perbankan, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Jadi datanya yang wajib asli adalah rekening koran, data pekerjaan, status pernikahan. Lalu yang kedua adalah 3 kontak penting. Jadi ini kalau bisa diusahakan setelah berkas lengkap, berkas akan diproses oleh kami. Tetapi selanjutnya akan dilakukan proses yang namanya verifikasi. Nah, proses verifikasi ini penting disampaikan kepada 3 kontak penting ini. Yang pertama adalah pemohon, yang kedua adalah pihak kantor atau atasan, yang ketiga adalah keluarga terdekat. Dan 3 kontak yang dilampirkan nanti harus dikonfirmasi untuk bersedia menerima telepon dari pihak perbankan apabila ada yang melakukan verifikasi data atas data permohonan kredit yang dilakukan oleh calon user dari Bapak dan Ibu. Lalu poin ketiga, apabila ini KPR reguler, saya juga sudah lampirkan nomor verifikasi oleh pihak BTN Pusat, nomor teleponnya terlampir. Selanjutnya, next. Baik, mungkin nanti ada pertanyaan juga apabila Bapak dan Ibu ada usernya yang terima gaji tunai. Nah, gaji tunai ini di pihak BTN itu bisa menerima atau akseptasi sebesar maksimal 10 juta. Jadi misalkan ada user yang gaji tunainya terima di atas 10 juta, pihak BTN hanya menerima maksimal sebesar 10 jutanya saja yang diakui. Dan nanti selanjutnya bisa dilampiri juga dengan bukti SPT atau pemotongan pajak dan juga tanda terima gaji tunai atau kwitansinya. Selanjutnya, next slide.
Baik, ini kontak saya, Bapak dan Ibu. Yang terakhir, nanti Bapak dan Ibu bisa kontak ke WA saya maupun tim marketing dengan Bapak Aris. Apabila nanti dalam kendala teknisnya ada beberapa pertanyaan yang user-user baru, nanti boleh dipertanyakan kepada saya maupun ke Mas Aris. Kita 24 jam bisa on WA. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Mungkin sampai dengan sini ada yang Bapak dan Ibu pertanyakan, monggo silahkan dibuka sesi pertanyaan. Terima kasih Bu Senja atas paparannya materi dari BTN. Teman-teman silakan ada yang mau ditanyakan untuk eh, Ibu Senja berhubungan dengan KPR. Tadi di chat ada Bu Pipin Maranata menanyakan biaya KPR itu sudah termasuk asuransi atau belum? Baik, terima kasih Bu Pipin Maranata. Jadi untuk biaya KPR, di situ nanti ada beberapa poin Bu. Termasuk juga salah satunya ada biaya asuransi jiwa, biaya asuransi kebakaran juga. Gitu. Dan untuk materi nanti akan saya share juga ke tim. Boleh nanti di-share ke grupnya Bapak dan Ibu. Ya, Bu. Ini materinya sudah lengkap. Mungkin nanti saya akan revisi terkait dengan price list-nya aja tadi ya. Saya akan sesuaikan dulu dengan price list yang terbaru. Baik. Ya, teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan ke rekan Bank BTN. Mumpung Ibu Senja di sini bisa menjawab langsung. Sulit loh, bookingnya lama loh, teman-teman BTN. Oh ya, Bu Senja, apakah ada untuk Pamfil ini ada program instant approval mungkin? Baik, Bapak, untuk program instant approval itu sebenarnya di Bank BTN sudah ada, cuman karena memang baru rilis, jadi kami belum ada rilis untuk proyek ini. Jadi ada beberapa proyek yang memang sudah ada fasilitas dari BTN, tapi karena memang programnya masih baru, jadi memang belum menyeluruh kepada beberapa developer terpilih saja, gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ini ada lagi Bu Ana dari Stream Property menanyakan, misalnya buyer bekerja di luar pulau, keluarganya tinggal di Surabaya, apakah bisa diterima pengajuan KPR-nya? Yang penting ini sih Bu Ana, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan apakah bisa, kalau misalkan kondisi bayarnya itu kondisinya kerjanya di luar pulau, tapi keluarganya tinggalnya di sini. Dan kalau misalkan memang usernya emang berminat, pembelian rumahnya ini memang untuk keluarga yang tinggal di sini, nggak masalah. Jadi nanti data-datanya memang disesuaikan, data pemohon kreditnya oleh buyer tersebut, tetapi nanti dikondisikan pada saat akad, diusahakan buyer tersebut bisa hadir gitu-gitu, beserta dengan pasangannya, kalau bisa seperti itu sih Bapak dan Ibu. Bu Ana, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Pak Cahyo. Ya, baik. Soalnya Terima memang kasih. ada bank yang nggak bisa terima. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana. Apakah ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau Bu Senja, kalau BI checking kira-kira berapa hari ya waktunya? Baik.
Kalau untuk proses BI checking nggak lama Pak, selama memang websitenya memang tidak ada kendala, kita bisa langsung keluar di hari itu juga gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, Ada mungkin brosur yang bisa kami dapat, Bu Senja, untuk kita pameran di lokasi. boleh Pak, nanti dibantu sama Mas Aris ya Pak ya, terkait dengan Baik, teknisnya itu ya, nanti saya ya, sediakan terkait dengan brosur, terus nanti price list saya sekalian siapkan juga, gitu ya. baik, ya, terima kasih. Ya Pak. Mungkin nanti kalau misalkan ada beberapa pertanyaan lebih lanjut terkait teknis sambil berjalannya waktu, mungkin nanti bisa via WA juga ya, Bapak dan Ibu, dicatat aja nomor WA saya atau nomor WA-nya Mas Aris. Jadi nanti kita bisa konsultasi secara online juga gitu. Baik, teman-teman bisa langsung ke ini di screen masih ada nomornya Bu Senja dan Mas Aris. Dipersilakan untuk dicatat, nanti bisa langsung konsultasi ke beliau. Terima kasih. Ada lagi Bu Senja yang mau disampaikan? Kalau dari saya mungkin sudah cukup, Bapak. Nanti sambil berjalannya waktu boleh kita konsultasi buka secara online ya, Baik, via WA gitu, Pak. baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Senja atas waktunya. Siap, sama-sama Pak Cahyo, Pak Jimmy, dan lainnya. Ya, baik. Terima kasih. Eh, baik, teman-teman kita lanjutkan ya untuk kita langsung ke pameran. Saya yakin teman-teman semua sudah banyak sekali yang sudah sering untuk ikut pameran. Jadi saya hanya mengulang aja, memperinci aja kelengkapan teman-teman sekalian untuk supaya tidak lupa. Eh, eh, ini saya sebutkan form data nama klien yang berisi nama, nomor HP atau WA, dan keterangannya. Kalau Bapak Ibu teman-teman belum ada, nanti kita share di grup ya. Silakan di print sendiri. Jangan lupa dibawa. Gunanya apa? Supaya Bapak Ibu nggak lupa nanti pada saat harusnya sebelum memulai pembicaraan, sebelum Bapak Ibu prospek, Bapak Ibu sudah tanya namanya, perkenalkan dan namanya siapa, dicatat HP WA-nya supaya langsung di-invite aja. Jadi materi product knowledge-nya itu bisa langsung di-share ke mereka. Kita jelaskan dari HP masing-masing gitu. Dari alasannya apa? Alasannya Pak, saya bisa share ini materi yang mau dijual itu. Dari situ kan mereka pasti kasih nomor WA. Nah, itu yang penting. Oh, kita sudah dapat langsung nomor WA-nya. Nah, langsung kita share, kita jelaskan dari materi PK itu. Itu kita bisa dapat nomor WA. Gunanya kolom keterangan apa? Itu kolom keterangan kita tulis aja. Eh, Apa sih yang mereka cari? Misalnya kalau misalnya ada kebutuhannya apa? 2 kamar. Nah, kita pastikan ini 2 kamar. Gitu ya. Terus ada keberatan apa? Kita catat aja di kolom itu. Keberatannya apa? Kita diskusikan dengan tim, dengan teman-teman sekalian. Juga kartu nama, stiker nama untuk ditempel di flyernya, Bapak Ibu sekalian. Nanti di flyer kita sediakan pada waktu pameran di stand pameran ya. Bapak Ibu bisa bisa apa namanya nempelin stiker namanya. Kalau toh mau sebelum jadwal Bapak Ibu mau ambil dulu, silakan. Ambil di kantor pemasaran, silakan. Kemudian clipboard itu seperti papan yang kita bisa tulis sambil berdiri. Kebetulan mejanya kan satu. Nanti kalau ada teman yang sudah prospek di meja itu, kita nggak bisa apa duduk. Kita pakai papan clipboard kita bisa tulis-tulis kan, sangat membantu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ngeprint print out site plan, price list, dan perhitungan perincian DP-nya. Nanti kita share di grup semua ya. Site plan-nya kita bisa perlihatkan ke calon buyer kita, pilihannya yang mana, blok yang mana, nomor yang berapa. Price list-nya juga kita bisa perlihatkan.
Eh, kalau saat sekarang kan sudah paperless ya, presisnya supaya kita print untuk kita. Tapi soft copy-nya kita bisa share lewat WA ke calon buyer kita. Juga termasuk perhitungan perincian DP. Kemudian kertas kosong kita juga harus ada baiknya selalu siap sedia untuk membantu perhitungan mereka. Sekiranya misalnya mereka punya DP sekian, Pak, tolong dihitungkan jadi sisa kredit saya berapa, terus angsurannya berapa. Itu Bapak Ibu bisa bantu untuk sekedar menghitungkan untuk mereka. Kemudian, nah untuk menghitung kan perlu kalkulator. Nah, saya yakin di HP Bapak Ibu ada ya kalkulatornya. Kemudian untuk selama pameran ada baiknya kita pakai seragam kantor masing-masing sebagai identitas. Itu kelengkapan-kelengkapan yang bisa kami ingatkan, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu siapkan pada saat giliran Bapak Ibu jaga pameran. Kami harapkan Bapak Ibu hadir tepat waktu, dalam arti tepat waktunya misalnya shift pertama jam 10, akan lebih baik kalau sebelum jam 10 sudah hadir. Biasanya kalau mall belum buka itu masuknya lewat lewat jalur khusus ya. Nanti bisa ditanyakan pihak security, ada jalur khususnya. Mungkin 10 menit, 15 menit sebelum jadwal. Demikian juga waktu pulangnya bisa nunggu sampai selesai. Siapa tahu mepet-mepet itu tiba-tiba ada klien yang datang dan serius kan, Bapak Ibu tetap bisa handle. Dan kami mohon kerjasamanya untuk saling menjaga barang-barang pribadi, baik milik pribadi maupun milik teman-teman yang jaga bersamaan. Mohon dibantu untuk kerjasamanya, untuk saling menjaga. Demikian juga dengan inventaris barang-barang selama pameran. Itu mohon dibantu untuk lebih aware untuk satu sama lain ya. Dan kita ini satu tim untuk sama-sama kerja bersama, sama-sama jualan sama-sama. Jadi saingan boleh, tapi diharapkan untuk tidak saling serobot. Kalau ada satu klien sudah dihandle, kita ambil klien yang lain. Untuk klien yang lain ya, kami percaya kita sama-sama bisa kerjasama untuk menghabiskan, men-sold out-kan unit-unit yang ada. Sementara ini 9 unit yang kita tawarkan bisa habis, saudara-saudara, Bapak Ibu, selama pameran ini. Itu dari kami, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jadwalnya sudah kami share ya di grup untuk pengingat. Mohon diingat, jangan sampai kelupaan jadwalnya masing-masing. Mungkin Pak Jimmy, Bu Venita, atau teman-teman ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Mungkin Pak Joni selaku wakil dari developer bisa menambahkan. Kalau tidak ada, mungkin sebelum kita akhiri masih ada pertanyaan dari rekan-rekan agent yang belum terjawab. Untuk selanjutnya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan, kami persilakan Pak Cahyo untuk menutup sesi ini. Ya teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir briefing pagi hari ini. Juga terima kasih banyak atas dedikasinya untuk pameran. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa hadir untuk pameran. Kami bersama developer menyediakan pameran ini untuk Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menjaring klien-klien untuk bisa menjual produk-produk dari developer Pamphil Regency ini.
Tapi kami juga sangat mengharap Bapak Ibu tidak hanya menunggu pameran aja, mungkin bisa mulai sekarang untuk bisa memprospek database dari database Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya menunggu buyer dari pameran. Alangkah lebih baiknya kalau sebelum pameran ataupun pas tidak menjaga pameran pun tetap dapat buyer dan tetap dapat closing. Demikian ya Bapak Ibu, kami selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian untuk masing-masing bisa closing. Ini ada 20 orang lebih, padahal stoknya cuma 9, kalau masing-masing satu seharusnya sudah sold out. Demikian harapan dari kami, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan, kiranya kita bisa berbagi berkat untuk orang lain. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di saat pameran atau di grup. Kalau ada tiba-tiba ada pertanyaan, silakan ya di grup ya. Nanti kita share semua di grup. Oke, terima kasih. Kita akhiri briefing Zoom hari ini, teman-teman sekalian. Kita bertemu di saat pameran di jadwal masing-masing. Jadwal pamerannya nanti akan saya di grup. Terima kasih Bu Senja, terima kasih.